Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, nama saya Rizky Lestiari. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 10 Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada dasarnya, peserta didik lahir dan berkembang berada dalam lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Hal itu tidak jarang mempengaruhi perbedaan potensi dan kemampuan setiap peserta didik. Selama ini, kita sebagai pendidik hanya mematok menggunakan satu jenis pembelajaran saja untuk semua peserta didik kita. Padahal, setiap peserta didik tentu tidak akan sama penerimaannya. Hal inilah yang membuat peserta didik mengeluhkan bahwa mereka belum bisa dan tidak mengerti pembelajaran yang saat itu kita terangkan. Hal itu terjadi karena apa? Karena kita sebagai pendidik hanya menggunakan satu teknik pembelajaran saja untuk seluruh peserta didik kita. Tanpa kita sadari, setiap peserta didik pasti ada saja yang tidak menguasai materi yang kita ajarkan. Hal itu terjadi karena apa? Karena setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, visual, maupun kinestetik. Di sini, saya akan melakukan perubahan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu upaya yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka. Sehingga kita dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik kita tersebut. Jadi, untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi, langkah awal yang harus kita lakukan adalah melakukan pemetaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kali ini, saya akan berbagi praktik baik kepada rekan guru semua bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu terbagi menjadi 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan asesmen diagnostik. Dari asesmen diagnostik ini, kita akan mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, termasuk mengetahui gaya belajarnya. Hari ini kita akan belajar kebalikannya. Lawannya perkalian berarti pembagian. Ada yang tahu tujuannya kita belajar pembagian untuk apa? Supaya tahu memberi. Cuma lebih tepatnya, tujuan kita belajar pembagian itu adalah supaya kita dapat memecahkan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan operasi pembagian. Jadi nanti kegiatannya kita ada melihat video pembelajaran. Harapannya kalian dapat menyelesaikan masalah pembagian. Kemudian nanti ibu akan mengajak kalian sama-sama berdiskusi. Harapannya kalian bisa merancang penyelesaian permasalahan dari pembagian itu, ya. Untuk memenuhi gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda, guru menggunakan jenis pendekatan diferensiasi konten, di mana saat menjelaskan materi, guru menjelaskan dengan cara audiovisual, visual, dan kinestetik.
Setelah guru menyampaikan materi pembelajaran dengan 3 gaya belajar yang berbeda-beda, selanjutnya guru memberikan LKPD kepada peserta didik sesuai dengan kelompok yang telah dibagi sebelumnya berdasarkan gaya belajar mereka. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, akan dibaca soalnya, Nak. Ibu kantin memiliki 22 pisang goreng yang ingin dibagikan kepada 5 pelanggan setia secara merata. Berapa pisang goreng yang didapat setiap pelanggan? Lalu adakah sisanya? Jelaskan. Selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mereka, di mana pada proses penyelesaiannya, peserta didik ada yang menggunakan penyelesaian secara visual dan ada juga yang menggunakan penyelesaian secara kinestetik. Kelompok 1. Sudah bagus. Penyampaian jawabannya sudah tepat. Kumpulkan. Membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Menurut kelompok 1 kesimpulannya apa? Pengurangan secara berulang. Jadi kesimpulan yang pertama, pembagian itu adalah pengurangan berulang atau membagi dengan jumlah yang sama rata. Refleksi yang pertama ya. Apa kesan kalian tentang materi hari ini? Baiklah, Bapak Ibu guru hebat. Sudah sewajarnya kita sebagai pendidik menggunakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Karena kebutuhan peserta didik tidak akan sama antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, berikanlah pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik untuk memenuhi setiap kebutuhan individu peserta didik tersebut, sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Demikian praktik baik dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.